Di jalanan, weng, 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 mereka melihat beberapa mobil dan menyalipnya, lalu mengajak mereka balapan. Namun, kesenangan itu tidak berlangsung lama karena Wang Bin menyadarkan mereka. Hei, tunggu. Wang Bin benar. Kita benar-benar terbawa nafsu karena kita mempunyai banyak uang sekarang. Aku tidak boleh seperti itu. Benarkan Hong Fei? Ya, kau benar Xing Ping. Dua mobil yang disalip mereka pun terus melaju dengan cepat, namun mereka mengalami keanehan. Akiang, kenapa ketiga mobil itu tidak mengejar? Benar juga. Aku tahu. Aku tidak pernah melihat plat nomor mobil tersebut. Apa mungkin itu hanya mobil yang melakukan perpindahan toko? Tidak mungkin toko seharusnya tidak mengendarai mobil yang mereka jual. Lalu terlihat beberapa preman pun muncul. Mungkinkah itu adalah mobil baru yang mereka beli? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seharusnya diperkirakan mereka masih membiasakan diri dengan mobil itu, jadi mereka tidak berani untuk mengemudi dengan kecepatan tinggi. Betul sekali, Aki yang bukan orang biasa yang membeli 3 mobil AMG GT sekaligus, tapi aku belum pernah melihat penampilan mereka. Sangat menarik. Lalu mereka pun tiba di suatu tempat. Wang Bin, mereka seolah melambat. Apa mereka mau mendekati kita? Aku tidak tahu, biarkan aku ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Wang Bin pun melihat ke arah mereka. Mereka hanya terdiam. Saudaraku, apa ada pom bensin di depan? Maukah aku berhenti dan berkenalan? Ucap salah satu pengemudi mobil itu. Oke, baiklah, kita berhenti di pom bensin depan. Lalu saat tiba di pom bensin, lihat 4 mobil ini. Banyak sekali supercar di sini. Semuanya sangat keren, ucap pengunjung yang lain. Cepat potret dan kirim ke grup chat. Lalu orang pun keluar dari mobil. Halo, apakah kalian ada keperluan dengan kami? Ucap Wang Bin dan yang lainnya. Tidak apa-apa, kami hanya ingin berteman dengan semua orang. Namaku Liu Xianghua dan ini adalah teman baikku Zhang Weiqiang. Bagaimana kabar kalian? Namaku adalah Wang Bin, mereka adalah teman-teman sekelasku Hong Fei dan Xing Ping. Salam kenal semuanya. Aku hanya sedikit penasaran, kalian bertiga mengendarai mobil yang sama. Apakah kalian berencana untuk membentuk sebuah tim? Sebagian besar orang mobil Ferrari atau Porsche, tapi kalian bertiga menyukai Mercedes-Benz. Apa kalian menyukai Mercedes-Benz? Bukan karena kita menyukai Mercedes-Benz, aku membeli 3 karena aku ingin bernafas. Dan yang lain pun ikut tertawa. Berjuang untuk menarik napas. Nah, itu sangat berharga. Ucapan yang sangat aneh. Aku belum pernah mengemudikan versi GT. Aku tidak tahu bagaimana cara mengendarainya. Akiang, kemarilah dan cobalah. Wang Bin pun melempar kunci mobilnya. Tangkap. Wang Bin, siapa kamu sebenarnya? Apakah mobil itu bagus atau tidak, kamu yang akan tahu sendiri. Ucap Wang Bin. Apa kamu mengizinkanku untuk mengendarai mobilmu? Apa kau yakin? Ucap Akiang. Kenapa tidak? Mengendarai mobil sport jenis ini pasti sudah tidak asing bagimu kan? Silahkan cobalah. Orang bilang jika seorang yang menyukai mobil sepertinya menyukai wanita sendiri. Biasanya mereka tidak mau memiliki mobilnya dipinjam orang lain. Tapi aku tidak berharap kamu begitu murah hati. Ucap yang lain. Wang Bin, Ferrari Fauzi bernilai 5 atau 6 juta. Jika kau biar menabrakkan mobil kamu dapat mengambilnya. Sia. Kalau begitu aku bisa menghasilkan banyak uang jika dengan begitu caranya. Wang Bin, kamu juga bisa mengendarai mobil Ferrariku. Aku akan bersama Akiang. Benar-benar adegan pertukaran mobil berskala besar. Setelah mengobrol, kami mengetahui bahwa Li Xinghua dan Zhang Weiqiang bukanlah generasi kedua yang kaya raya. Keduanya adalah keluarga yang memiliki finansial. Mereka tidak sepele. Namun mereka berdua tidak memiliki kesombongan dan membuat masalah di mana-mana. Semua orang berbicara dan tertawa saat makan. Kami masih ngobrol satu sama lain. Wang Bin, aku sangat mengagumimu dan kamu juga sangat tertarik dengan bisnis. Mari kita tinggalkan kontak satu sama lain, ucap Weiqiang. Jika kamu membutuhkan aku di masa depan, aku akan memiliki ide bagus. Kamu dapat menghubungiku. Aku berharap aku dan kamu dapat bekerja sama, ucap Weiqiang. Oke, kalau begitu mari kita berbincang lagi di lain hari, ucap Wang Bin. Mereka pun bertukar kontak.
Lalu suatu hari, kali ini Aku kembali ke akhir zaman menyiapkan banyak makanan dan juga mobil van yang cukup untuk menampung semua orang. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka setelah aku pergi 7 hari. Baiklah, sistem buka ruang teleportasi. Wang Bin pun bersiap untuk pergi ke dunia kiamat. Sistem, ruang teleportasi akan terbuka sekarang. Silahkan bersiap. Lalu, cuing, dar. Wang Bin pun berpindah ke ruang teleportasi, ke dunia kiamat. Apa? Sistem, sepertinya kau melakukan dengan sengaja. Apa kau benar-benar mengatur pendaratanku di kamar mandi? Dan selain itu di bak mandi, titik pendaratan diatur sesuai dengan keinginan pemain secara tidak sadar. Jadi bukan kesalahan saya. Jadi si Wang Bin ngebayangin waktu dia lagi di bak mandi sama si Yue ya. Jadi sama sistem dipindahin ke situ. Dasar sistem tidak berguna, dia membuatku sampai basah kuyup. Brengsek. Lalu saat masuk, apa? Wang Bin, kau sudah kembali? Sejak kapan kau kembali? Lalu terlihat petugas Miao yang masih menggunakan pakaian yang dalam dan bersiap untuk melepaskan celana. Miao, petugas Miao, mengapa kamu ada di kamarku? Kamarmu? Ini adalah kamarku. Keluar. Apa petugas Miao? Suara petugas Miao. Petugas Miao, apa kamu baik-baik saja? Buka pintunya, kami akan membantu. Lalu terlihat Wang Bin pun keluar. Semuanya jangan khawatir, ini aku. Dengan telapak merah di pipi kanannya, Wang Bin pun keluar. Kakak Wang, aku baru saja memikirkanmu, kapan kamu akan kembali? Xiaowei, aku sangat merindukanmu, Kakak Wang. Xiaowei pun memeluk Wang Bin. Tapi Wang Bin merasa sepertinya ada yang aneh. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa sangat bau? Kakak Wang, ikut aku keluar. Kau pasti akan sangat kaget. Lalu saat di luar terlihat gerombolan zombie yang sudah ditembak oleh mereka pun. Wow, zombinya hampir setinggi bukit. Karena ada begitu banyak target, aku dan Shonan secara rutin melatih kemampuan kami dan hasilnya ya seperti inilah kurang lebih. Orang-orang itu penakut. Mereka tidak berani maju dan menyerang kami. Mereka membabi buta terus-menerus menggiring banyak zombie untuk mendekati kami. Mereka pasti ingin menghabiskan manusia kami, benar kan? Tapi menurutku mereka sangat hebat, bisa mengiring begitu banyak zombie ke sini. Kenapa kau memuji mereka, Wang Bin? Sekarang begitu banyak zombie menyebabkan bau di sini. Jika bukan karena kami pasti sudah lama meninggalkan tempat ini. Ucap petugas Miao. Tunggu ya, ngopi dulu ya. Miao, petugas Miao. Yang barusan itu sambil gugup Wang Bin berbicara dengan petugas Miao. Jangan diteruskan, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa muncul di tapi itu tidak seharusnya disengajakan. Sambil malu-malu petugas Miao berkata seperti itu. Kakak Wang, bisakah kita bersiap untuk pergi dari sini? Ucap Yue. Kamu benar, ayo kita kemasi barang-barang kita dan kita berangkat besok pagi. Lalu 7 hari telah berlalu dan mereka masih bertahan. Bos, sebenarnya apa yang terjadi? Ketua, hampir semua zombie di daerah kami sudah kami giring, tapi semuanya sia-sia. Apa yang harus kami lakukan? Mereka sepertinya memiliki gudang amunisi, terus-menerus menembakkan senjata. Tidak ada tanda-tanda akan kehabisan senjata. Aku tidak menyangka kemampuan mereka benar-benar jauh dari prediksiku, ucap si bos. Sekarang sudah tidak ada zombie lagi di sini. Aku tahu semua orang mulai khawatir. Kita tidak boleh main-main. Kita akan melanjutkan rencana ini meskipun mereka masih memiliki, perlu diperkirakan bahwa akan terbunuh oleh bau mayat jika terus berlanjut. Hehehe. Ketua Wang memang hebat. Hidup ketua. Bagus, serahkan semuanya semata kalian. Malam pun poek. Dengan menggunakan pakaian ini kamu terlihat sangat cantik. Wang Bin sambil memerah dan melihat Yue yang sedang begitulah bersiap-siap. Mereka bersiap-siap. Benar-benar Yue terlihat sangat cantik, ucap Wang Bin. Dan terlihat bapau yang sangat kembar. Lalu gunung yang terbalik. Yue pun maju dengan perlahan-lahan. Kakak Wang, apakah kamu menyukainya? Ucap Yue. Yue pun naik ke atas. Lalu begitulah. Imajinasiin aja sama kalian sendiri ya apa yang terjadi ya.
Dulur-dulurku, Kakawang, kamu menyakitiku. Oh, maaf, jangan takut, aku akan lebih lembut Yui. Oke, begitulah, kurang lebih begitu. Tanpa disadari, ternyata suara mereka terlalu keras dan membuat petugas Miao mendengar mereka. Lalu petugas, tanpa disadari juga, petugas menggunakan pakaian yang sama dengan Yue. Wang Bin, kamu jahat. Aku sudah mendengar semuanya. Lalu pagi Puncaang, Wang Bin dan yang lainnya sudah bersiap untuk pergi. Lalu mereka pergi menggunakan mobil van yang dibawa Wang Bin. Tidak mungkin. Dari mana mereka dapatkan bensin? Ucap yang lain. Kejar. Apa kau bahkan bisa mendapatkan bensin? Menurutku kita bisa melawan orang-orang seperti itu. Jika tidak mengejar mereka, aku khawatir kelompok ini tidak bisa bertahan. Semuanya kejar. Kita bisa menggeledah tempat mereka tinggal. Mungkin kita bisa menemukan beberapa material atau bahan makanan yang tertinggal. Ketua, Anda sangat pintar. Terlihat Wang Bin dan yang lainnya sudah melaju dengan mobil van yang mereka kendarai. Mereka menabrak beberapa zombie. Wang Bin, aku sudah lama tidak mengemudi. Mengapa kamu tidak saja? Kamu saja yang mengemudi. Nanti ada kerusakan. Aku mendapatkan yang lainnya. Paman Li, kamu baik-baik saja? Tidak, aku sudah lama tidak naik mobil, jadi aku merasa sedikit tidak nyaman. Sepertinya aku mual. Aku ingin muntah. Kakawang, aku benar-benar tidak mengerti. Aku benar-benar punya banyak pertanyaan. Orang-orang itu tidak hanya menyerang kita, mereka menarik zombie, menghabiskan persediaan peluru kita. Tapi mengapa kamu meninggalkan beberapa makanan untuk mereka? Aku benar-benar tidak rela memberikan makanan itu pada mereka, ucap Xiao Bao. Tenanglah, jika mereka tidak menarik perhatian para zombie, kemampuan menembak kita tidak akan sebagus sekarang, benar kan? Lalu 2 karung beras yang kutinggalkan juga sudah kuberi dengan obat sakit perut. Untuk membahas mereka, ini hanya untuk membahas mereka. Kurasa Wang Bin hanya marah, menganggap mereka menyedihkan. Wang Bin benar-benar orang yang baik. Paman Li, benar beras itu memiliki Wang Bin, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ketua, cepat kemari. Sementara itu, di asrama bekas Wang Bin tinggal. Wow, kita menemukan 2 kantong beras. Bagaimana ada begitu banyak? Apakah mereka lupa membawanya? Mustahil, beras adalah barang yang sangat berharga, ucap si ketua. Ketua, menurutmu apakah mereka sudah meracuni beras ini dengan sengaja memberikan kepada kita? Benar juga, tapi ayolah, mereka punya banyak senjata di tangan mereka. Kenapa mereka harus repot-repot membunuh kita? Meskipun beras ini beracun, aku tidak peduli. Aku hanya pernah memakannya selama bertahun-tahun. Kita bisa makan beras ini sekarang. Tunggu apa lagi? Cepat masak beras ini. Ini adalah impian kami selama ini. Aku sangat bersyukur dan menikmati hari ini. Sayangnya saat aku memikirkan kembali perbuatan mereka pada kita, aku merasa kesal, ucap Xiao Bao. Jangan depresi, Xiaonan. Oh, si Xiaonan itu ternyata. Aku memberitahumu sesuatu yang membahagiakan. Apa? Aku mencampur beras itu dengan racun sakit perut. Ya, itu hanya obat racun sakit perut, ucap Wang Bin sambil merasa tidak berdosa. Kerja bagus Kakawang. Siapa yang suruh mereka mencoba begitu kejam menggigit kita, benar kan? Tidak ada. Karena jalan raya dipenuhi mobil-mobil terlantar, kami hanya bisa mengambil jalan kecil. Kami memutuskan untuk berjalan kaki sebentar dan mengemudi lagi. Kami melakukan cara terus-menerus sambil melewati mobil-mobil yang terbengkalai. Sambil melihat peta, karena kami tidak mengetahui situasi di kota, kami menjadi sedikit khawatir. Para zombie benar-benar banyak. Di malam hari kami melakukan perbaikan peralatan tenda untuk beristirahat. Lalu Wang Bin dan yang lain pun beristirahat. Petugas Miao dan Xiaowei bertugas untuk berjaga-jaga mengawasi keadaannya, sementara yang lainnya tidur. Dan pada siang hari, mereka berdua duduk di baris belakang untuk beristirahat. Kami membayangkan tempat tujuan kami dan sangat gembira. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, akhirnya kami sampai di suatu tempat. Wang Bin, lihatlah kemari. Ini adalah sebuah kota. Paman Li, nampaknya penilaian geografis Anda benar. Wang Bin melihat kota. Di tengah perjalanan kami sampai di pinggir kota kecil yang dihuni oleh manusia. Terlihat kota itu sudah hancur, lalu malam pun tiba. Wang Bin mendirikan tenda dan mulai memasak. Apakah Xiaoye dan Xiao Bo sudah tidur, ucap Wang Bin. Ya, mereka sudah tidur nyenyak sekali. Kakak Miao, bagaimana Kakak Wang?
Aku melihatnya beralih ke pinggir jalan sendirian untuk melihat lingkungan sekitar. Kita harus mendiskusikan ini, apakah kita akan masuk kota atau tidak. Masuk ke dalam kota, tapi kita masih belum jelas tentang situasi di kota. Apakah akan aman jika kita masuk kota, ucap Wang Bin. Apakah kota kita langsung saja pergi dari sana? Kenapa harus mendiskusikannya terlebih dahulu? Dasar bocah nakal, jangan terburu-buru diskusi dilakukan agar saat memasuki kota kita tidak memancing masalah. Tapi kenapa kita harus masuk kota? Kalau begitu lebih baik, bisakah kita memakai jalan memutar? Kakawang mungkin ingin pergi mencari emas di kota itu, ucap Yue. Makanan yang kita tidak dapat, makanan yang kita dapat tidak didapat secara percuma. Ini semua ditukar oleh Wang Bin dengan emas dan perhiasan. Itu sebabnya Wang Bin sangat membutuhkan emas. Sebenarnya aku sangat ingin membantu Wang Bin memasuki kota, tapi masalah ini terkait keselamatan semua orang. Jadi Kakak Yun, kakak benar, katakan saja pada Kakak Wang kalau kami akan mengikutinya ke kota untuk mencari emas, utak Xiaobo. Semua yang kita miliki adalah yang diberikan Wang Bin. Sudah sepantasnya kita membalas Wang Bin, benar kan? Aku benar-benar tidak menyangka anak ini sudah jauh lebih besar dari sebelumnya, Xiao Yun. Beritahu Wang Bin kalau kami tidak masalah, kalian tidak perlu mengkhawatirkan kami. Xiaobo tidak memerlukan perlindunganku lagi, jadi tidak masalah untuk Kakao sendirian. Tidak peduli keputusan apa yang dibuat, Kakawang akan selalu mengikutinya, dan aku akan tetap mengikutinya di sisinya. Tugas Miao, jangan takut. Memberitahu Kakawang, yakinlah, ucap Miao. Karena kalian semua setuju, maka aku akan berbicara dengan Wang Bin, ucap Miao. Meskipun aku ingin meningkatkan sistem dengan cepat, tapi aku tidak tahu apakah kota itu aman atau tidak, ucap Wang Bin. Akan merepotkan nanti jika aku bertemu lokal atau bahkan yang seperti Ging Sahyu sebelumnya. Meskipun upgrade ini sangat penting, tapi Shiwei dan yang lainnya penting juga bagiku. Aku tidak bisa mengambil resiko. Melupakan saja, lebih baik kita sampai pada tujuan dan merencanakan rencana lebih dulu. Kakawang, mereka berdua datang. Kamu datang tepat waktu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Ada apa? Aku memutuskan untuk berjalan memutar karena keselamatan semua orang lebih penting dari apapun, ucap Wang Bin. Wang Bin, apakah ini benar-benar pemikiran sepanjang malam, ucap Miao. Kakawang, kamu sangat manis. Kenapa? Memangnya ada yang aneh? Kami semua baru saja berbicara dan kami semua mendukungmu untuk masuk kota dan mengumpulkan emas. Kenapa? Tetapi memasuki kota mendapat resiko yang lebih besar. Aku tidak ingin terjadi. Kami semua sudah tahu, terlepas dari semua itu, petugas Miao sudah merencanakan dan mengaturnya, Kakawang. Tapi kami dan Paman Li sakit, jadi Xiaobo akan tinggal di sini dan bersama Paman Li. Sementara itu kami hanya berdua yang ikut bersamamu. Sejak pertama kali kamu membantu kami menghancurkan 4 geng besar, kami telah bersiap secara mental untuk maju dan mundur bersamamu. Sekarang kita bukanlah rekan biasa, tapi kita sudah seperti keluarga. Jadi kegelisahanmu dan kebahagiaanmu adalah menjadi kegelisahan kami dan kebahagiaan kami semua. Keluarga, petugas Miao benar. Tidak peduli apapun, kami akan maju dan mundur bersamamu. Jangan pernah melupakan kami jika ingin melakukan sesuatu, ucap Miao. Lalu mereka pun kembali ke tenda. Kakawang, selamat datang. Tidak apa-apa, aku dalam suasana hati yang baik malam ini, ucap Kakawang. Sangat jarang kita bisa bersantai seperti ini. Dalam kesempatan ini, bagaimana kalau aku menyanyikan lagu untuk kalian? Wah, Kakawang, ternyata aku bisa bermain gitar. Lalu mereka pun bernyanyi On the Dark Desert Highway. Ini lagu ini lagu itu ternyata lagu Hotel California ya kayaknya. On the dark desert highway, cooling wind my hair, warm smell cold taste rushing up to the air. My heart pretty drain, I had to stop for the night. Ya begitu. Welcome to the Hotel California. Buat yang nggak tahu lagunya, judulnya Hotel California. Lalu pagi pun caang. Kakawang, yakinlah aku akan menjaga semua orang baik saja. Paman Wang, Kakak Miao, kau segera kembali. Kami akan merindukanmu. Jangan khawatir, Xiao. Kami akan segera kembali ke tempat
ini dan bertemu dengan kalian lagi. Paman Li, saya masih punya rokok di sini, simpan dan nikmatilah perlahan. Hehe, sia, aku bahkan belum menghabiskan rokok yang terakhir kali dan kau sudah memberikanku lagi. Paman Li, habiskanlah. Aku masih memilikinya jika kau membutuhkannya nanti. Oke, baik, terima kasih. Tugas Miao ada apa, Wang Bin? Apa kau tahu? Aku tahu kamu cukup mampu untuk memberinya rokok, tapi lebih baik kamu mengurainya dalam kondisi yang sekarang. Saat ini khawatir jika dia terlalu berlebihan merokok. Petugas Miao, saya tahu sebenarnya jika zaman yang sudah damai, pasti aku akan menunjuk untuk mengurangi rokok, tapi sekarang adalah akhir dunia dan kita bisa mati kapan saja. Bagi Paman Li, merokok bisa dianggap sebagai rezeki. Ketika aku memikirkan tidak ada alasan untuk menyepujuk itu, aku tidak tega untuk membiarkannya untuk berhenti merokok. Ya, kamu benar, ucap Miao sambil mereka melakukan perjalanan. Tiba-tiba ke kawah sama-sama aku mendengar suara mobil. Lalu suara mobil pun terdengar. Ada orang yang berkendara. Bersembunyi, semuanya bersembunyi. Orang-orang ini tidak hanya memiliki mobil, tapi mereka juga memiliki senjata. Sepertinya mereka gangster yang sama seperti gangster Sahyu. Sepertinya kota kecil ini adalah tempat kota berkumpulnya manusia. Jadi bagaimana apa yang akan kita lakukan sekarang? Satu orang, killing mereka, bunuh mereka. Hei, sebenarnya kita bisa bertukar makanan dengan mereka loh. Bagaimana kalau mereka adalah sekelompok pembunuh yang lagi pula? Ini adalah hari-hari akhir. Jangan khawatir, kita bisa menjaga satu tangan, tapi membutuhkan dua orang untuk bekerja sama denganku. Lalu si gangster pun melihat mereka berdua. Itu adalah Wang Bin dan petugas Miao. Hei, dua orang yang di sana, berhenti bergerak atau ku tembak. Ya, ada apa? Wang Bin terlihat sangat kusam dan petugas Miao pun begitu. Jika kalian bergerak, aku akan langsung menembak kepala kalian. Sementara Yue bersembunyi dan bersiap menembak dari jarak jauh jika terjadi sesuatu dengan mereka. Sangat sering orang sepertimu mencari perlindungan ke sini. Mereka semua datang karena pertahanan wilayah kami sangat bagus. Berapa banyak yang usaha yang kami dapatkan. Jadi jika kamu ingin masuk, kamu harus menyerahkan beberapa makanan apa kau milikinya yang kami inginkan. Ya, akan ku keluarkan sekarang. Hei, cewek ini cukup pemberani, aku suka itu, ucap yang lain. Lalu pria itu pun mencium bau sesuatu. Sia, bau apa ini? Berasal darimu, kenapa kau sangat bau menyengat? Apa kalian berdua habis jatuh dari kespiteng? Aku juga menciumnya, serahkan saja tas kalian padaku. Saudara, tolong jangan ambil semuanya, tolong simpan beberapa untuk kami. Menyisakan untukmu, minggir. Dan wanita itu bau, cepatlah pergi, berikan tasnya padaku. Lalu Wang Bin pun mengeluarkan banyak roti. Oh, lihat, sangat baik. Banyak roti di sini. Oke, aku sudah mengumpulkan barang-barang berharga. Kalian boleh masuk. Sepertinya metode Wang Bin masih bisa dilakukan walaupun dia merasa sedikit nyaman. Dia akhirnya berhasil menyelamatkan beberapa masalah yang tidak perlu. Katamu di hari-hari akhir, akankah orang-orang itu tergerak dengan melihat kecantikan sepertimu? Ini adalah kejadian sebelum Wang Bin ditemukan oleh orang-orang itu. Tunggu, apa yang kalian lakukan? Apa yang kau lakukan di saat krisis begini? Sambil merah, petugas Miao pun berkata, dia sangat malu. Petugas Miao, kamu sangat cantik. Aku khawatir orang-orang itu akan melakukan sesuatu padamu. Tapi kalau ada ini, tenang saja, ini semua akan membuat mereka pergi. Ini adalah makanan tahu busuk. Hahaha. Ayo, silakan cium baunya. Lalu petugas Miao pun yang mencium baunya ingin muntah. Apa ini? Lah, singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam. Mereka berhasil tiba di dalam perlindungan. Kami berdua datang untuk mencari perlindungan. Kami ingin masuk untuk berlindung. Kalian berdua angkat tangan. Lalu ada penjaga yang mendekati mereka. Saudaraku, aku tidak punya makanan lagi di tubuhku dan tolong jangan tembak aku, ucap Wang Bin. Diam. Mereka tidak mencoba merebut makananmu, tapi mereka sedang melindungiku. Apa kau membawa KTP? Tidak. Semua hal yang tidak bisa dimakan sudah ku hilang dan tidak ku bawa. Hei, makan. Apa kau babi? Terus saja katakan makan. Selain itu kami belum mandi, jadi kami sedikit bau, maaf ya. Jika kamu tertarik di sini, kau harus bekerja untuk bos kami, Ye Jin Ye.